Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Berjumpa lagi dalam sebuah video pembelajaran, yaitu pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang cara menyimpulkan pidato persuasif. Ini merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia yang ada di kelas 9, jenjang SMP ataupun MTS dan sederajat. Marilah kita bersama-sama simak bagaimana cara menyimpulkan sebuah pidato persuasif. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, dalam sebuah teks pidato itu terdiri dari 3 bagian ya minimal. Yang pertama adalah bagian pembukaan atau pendahuluan. Nah, dalam pembukaan atau pendahuluan teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah salam pembuka, kemudian ucapan penghormatan, dan ucapan syukur ya. Macam-macam salam pembuka yang biasa digunakan dalam pidato persuasif itu adalah misalnya Assalamualaikum atau salam sejahtera bagi kita semua, kemudian selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam, ataupun dengan salam-salam khas kedaerahan, misalnya Sampurasun untuk bahasa Sunda dan lain sebagainya ya, contohnya. Kemudian ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan itu tentunya eh, diucapkan kepada orang-orang tertentu yang menghadiri acara pidato tersebut ya. Misalnya tokoh-tokoh yang ada di sekitaran lingkungan tempat mereka berpidato. Ya, contohnya di sekolah berarti kita akan mengucapkan penghormatan yang terutama dari yang terhormatnya adalah Bapak Kepala Sekolah dulu, kemudian dilanjutkan ke Bapak Ibu Guru, staf tata usaha, dan rekan-rekan kalian yang ada di kelas 9, kelas 8, ataupun kelas 7. Ya, kemudian ucapan syukur. Ucapan syukur ini merupakan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam kesempatan pidato itu. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua adalah isi dari sebuah pidato. Nah, isi pidato bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Pada bagian isi inilah sang orator atau pembicara akan menjelaskan secara detail dan juga jelas mengenai apa yang disampaikan kepada para pendengar. Isi atau materi pidato secara sistematis biasanya berurutan mulai dari maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah-langkah dari isi pidato yang dia sampaikan ya. Nanti contohnya kita bahas setelah ini. Kemudian yang terakhir adalah penutup pidato. Penutup pidato adalah akhir dari sebuah pidato. Penutup pidato yang baik biasanya berisi hal-hal berikut ya. Diawali dengan menyimpulkan atau kesimpulan secara ringkas dari materi yang dijelaskan pada bagian isi tadi. Kemudian sebelum salam penutup, kita juga dianjurkan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata dan juga ada perasaan menyinggung para pembaca ya. Kemudian salam penutupnya disesuaikan saja dengan salam pembuka tadi ya. Untuk format kesimpulan pidato ini Bapak ambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 ya. Kalau tidak salah ini ada di halaman 39. Eh, Tidak baku seperti ini boleh kalian sesuaikan saja sesuai kebutuhan, boleh dimodifikasi, tetapi yang ada di buku paket itu seperti ini dimulai dari tema pidato ya. Kemudian nah, tema pidato yang biasanya digunakan untuk pidato persuasif di kalangan remaja seumur kalian yang kelas 9 SMP itu biasanya tidak jauh-jauh dari bahaya narkoba, bahaya merokok, belajar efektif, kemudian kesadaran kebersihan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, silahkan sesuaikan saja eh, dengan apa yang sedang dibicarakan oleh pembicara. Ya. Kemudian pembicara. Pembicara ini adalah tentu saja nama lengkap. Apabila pembicara tersebut mempunyai gelar, ya tuliskan juga di sana gelar di awal, gelar di akhir, kemudian nama lengkapnya dituliskan. Kemudian waktu tayang. Di sini mungkin maksudnya adalah waktu
si pembicara itu berpidato. Tuliskan saja, sesuaikan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian pukul berapa pidato itu dilaksanakan. Bentuk sapaan dan salam yang digunakan, silahkan tuliskan saja seperti apa sapaan dan salamnya, misalkan Assalamualaikum atau salam sejahtera, ataupun salam-salam khas kedaerahan. Ya. Kemudian sapaannya pun silahkan misalkan dalam awal pidatonya, pembicara meneriakan yel-yel khusus yang biasa mereka gunakan, contohnya. Kemudian dalam rangkuman kita bagi tiga sesuai dengan struktur pidato yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Mari kita lihat contohnya pada saat kita membuat sebuah kesimpulan teks pidato. Ya. Oke. Yang pertama, tema pidato. Bapak kasih contoh di sini adalah temanya tentang kebersihan lingkungan. Kemudian siapa pembicaranya? Tuliskan dengan jelas nama si pembicara tersebut. Kemudian waktu pidatonya, tuliskan juga di sana hari apa, tanggal berapa, pukul berapa. Ya. Kemudian bentuk salam dan kata sapaan yang digunakannya seperti apa. Misalnya di sini salamnya menggunakan Assalamualaikum, kemudian sapaannya diawali dengan mengucapkan atau meriahkan yel-yel SMP Negeri 4 Papua. Ya. Kemudian bagian rangkuman pidato di awal dulu, misalkan pendahuluan, pembukaan. Pidato tersebut dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, guru, dan siswa SMP Negeri 4 Pakuaran. Ya. Di sini bisa kita lihat atau bisa kita dengar, disimak, biasanya pembicara mengucapkan yang terhormat. Nah, misalnya Bapak Kepala Sekolah, artinya pidato tersebut dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan rekan-rekan sekalian siswa-siswi SMP Negeri 4 Pabuaran yang saya cintai. Artinya dalam pidato tersebut itulah yang mereka-mereka yang disebutkan yang hadir pada waktu itu. Ya. Kemudian pada pendahuluan juga diawali dengan mukadimah dan dilanjutkan memaparkan kesadaran manusia terhadap kebersihan lingkungan. Cukup seperti itu saja. Kemudian selanjutnya isi pidato. Orator atau pembicara ini menyampaikan bahwa kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi ini menghasilkan keuntungan, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Ini adalah contoh dari kesimpulan isi pidato yang kita buat berdasarkan apa yang telah kita simak. Kemudian paragraf selanjutnya adalah arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah sesuatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali oleh manusia, ya, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Kemudian paragraf selanjutnya, ya, menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta, misalkan SMP Negeri 4 Papuaran, dan seterusnya. Nah, terakhir adalah langkah-langkahnya. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan kegiatan piket, dan seterusnya. Terakhir adalah bagian penutup. Dalam penutup pidatonya, orator atau pembicara mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Nah, di sini menegaskan kembali bahwa pentingnya kebersihan bagi kita semua, terutama untuk yang Muslim, yang beragama Islam. Nah, kemudian pembicara juga memohon maaf bila ada kekurangan dan mengucapkan salam penutup. Ya, demikianlah contoh kesimpulan pidato persuasif berdasarkan format kesimpulan pidato yang ada dalam buku paket bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah, mungkin hanya itu saja materi yang kita bahas kali ini pada pertemuan ini, ya. Jangan lupa silahkan kalian subscribe, kemudian like dan komen juga di kolom komentar dalam video ini, ya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Bapak akhiri perjumpaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.